Be smart. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Oke Bapak Ibu, cuma sebelumnya saya minta Bapak Ibu pejamkan mata, boleh ya? Pejamkan mata, saya mau lakukan visualisasi nih, gitu ya. Saya melakukan visualisasi, boleh? Sekarang dong tutup matanya. Oke, tutup ya. Udah tutup mata belum? Kalau belum, tutup mata dulu ya. Oke, sekarang sudah ya. Oke, bayangkan Anda berada di sebuah rumah. Kemudian di rumah itu adalah rumah teman Anda. Lalu kemudian Anda ternyata reunian dengan teman-teman Anda. Tiba-tiba Anda haus ya. Lalu kemudian, di mana boleh minum nggak gitu kan? Kata teman Anda, coba datang ke belakang aja gitu ya. Langsung ke dapur ambil air minum sendiri. Oke, kemudian Anda berjalan ke dapur. Lalu kemudian melihat ada sebuah kulkas di sana. Lalu kemudian Anda buka kulkasnya. Ternyata di dalam kulkas itu Anda melihat ada beberapa barang ya, ada buah ya, ada yang buahnya warna hijau kiwi gitu ya. Hijaunya makin terang, makin bagus, makin jelas. Bahkan ada duri-duri yang warna coklat itu ya, yang kiwi itu makin jelas di mata Anda. Di sebelah kiwi itu ada pisang, warnanya kuning terang, makin terang, makin terang, makin jelas bagi Anda ya. Dan Anda pikir, wah ini pisangnya pisang impor ini ya. Di sebelahnya ada jeruk nipis Bapak Ibu. Nah, jeruk nipis ini jeruk nipis yang ya ada warna hijau kekuningan seperti itu ya. Kemudian Anda tertarik dengan jeruk nipis ini. Anda ambil jeruk nipisnya ya, lalu kemudian Anda tertarik dengan apa yang ada dalam jeruk nipis itu. Lalu kemudian Anda ambil pisau. Wah, pisaunya juga tajam sekali, kayaknya pisau Jerman ini. Kemudian Anda mulai potong, sret ya. Lalu kemudian terkelupas itu ada air yang mengucur di sana. Lalu kemudian Anda penasaran dengan rasa jeruk nipis itu. Lalu kemudian coba deh ambil jeruk nipisnya, masukkan ke lidah Anda sekarang. Sekarang Anda masukkan ke lidah Anda. Lalu kemudian Anda tetesi dengan air perasan jeruk nipis ke lidah Anda. Rasanya gimana? Asam ya. Lalu kemudian Anda letakkan kembali dan kemudian Anda ambil air yang Anda butuhkan. Oke, Bapak Ibu, sekarang boleh Anda buka mata Anda. Nah, ketika Anda membuka mata Anda, sekarang saya mau tanya, ada nggak jeruk nipisnya Bapak Ibu? Ada nggak jeruk nipisnya sekarang? Ya, nggak ada, karena cuma membayangkan. Tapi sekarang pertanyaan saya, kebayang nggak atau terasa nggak asamnya dari jeruk nipis itu? Terasa ya, ya. Tapi barangnya nggak ada. Kok terasa? Ya, kok bisa? Barangnya nggak ada, tapi terasa asam dalam lidah Anda. Dan mungkin sekarang masih asam juga, betul ya? Kenapa kok begitu? Gitu ya. Karena Bapak Ibu, akal bawah sadar kita, otak alam bawah sadar kita itu mengasosiasikan sesuatu yang real, ya, sesuatu yang real padahal dia tidak ada, dan sesuatu yang tidak ada tapi real rasanya. Sekarang jeruk nipis itu nggak ada, ya, tapi kok terasa asam dalam jiwa Anda sekarang? Bapak Ibu, begitulah alam bawah sadar kita. Dia tidak membedakan ini real nggak sih sebenarnya, ini beneran nggak sih, gitu ya? Nggak, dia nggak peduli. Yang penting Anda asosiasikan dengan fokus Anda, maka dia terasa dan bahkan itu berdampak pada diri Anda. Sekarang rasanya gimana badan Anda ya? Ada terasa asam-asam gitu ya, Bapak Ibu. Begitulah masalah, begitulah ujian, begitulah musibah. Begitulah semua yang Anda rasakan asam gitu loh Bapak Ibu ya. Sepertinya itu ada, real sepertinya gitu ya. Tapi kemudian ketika Anda lihat, Anda pikirkan lebih dalam, Anda renungi, emang masih ada masalah buat Anda? Nggak ada kan? Cuma kita yang mendramatisir gitu loh. Kita yang mendramatisir masalah, sampai ada lagu yang sangat terkenal gitu ya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Di mana? Di mana? Emang kita tahu rasanya? Emang udah dibelek begitu ya? Ada rasanya di situ, sakit di situ? Enggak juga gitu ya. Sebenarnya kita yang lebay Bapak Ibu. Kita yang mendramatisir hutang 1 miliar, 500 miliar, atau berapa miliar pun sekalipun ya. Atau bahkan hanya 5 juta, 10 juta. Lalu kemudian Anda katakan bahwa ini hidup berat sekali gitu ya. Anda harus terusir dari rumah kontrakan Anda 2 jam lagi. Lalu kemudian, aduh Kak, bagaimana kalau
Seandainya ini nggak punya uang, apa yang harus terjadi pada kehidupan saya? Anak saya udah ada 2. Itu kan apa kata orang? Hey, mana itu semua? Nggak ada kok. Nggak real kok. Itu cuma bayangan dalam pikiran Anda, jeruk nipis Anda itu. So what gitu loh. Kalau memang waktunya tiba, pas jam yang memang harus ditentukan, Anda harus keluar dari rumah kontrakan Anda, so what gitu loh. Keluar aja. Iya, oke, nggak apa-apa. Orang mau bilang apa juga. Itu mah jeruk nipis yang ditanamkan pada diri kita. Padahal sesungguhnya it's not real. Itu nggak nyata, Bapak Ibu. Itu nggak nyata. Karena kehidupan kita, takdir kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mulia dan bahagia. Udah nggak ada yang lain. Itu takdir kehidupan kita. Takdir kehidupan kita adalah mulia dan bahagia. Tidak menjadi mulia, tidak menjadi bahagia karena banyaknya jeruk nipis yang kita tetesi. Bahkan bukan hanya ditetesi di lidah, tapi ditetesi di jantung kita, di liver kita, di ginjal kita. Gitu ya, kita tetesi di luka-luka kita. Semakin asam, semakin berat, semakin membuat kita akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Lebay Bapak Ibu, nggak mendramatisir gitu loh. Padahal hidup kita udah bahagia, sempurna. Hidup kita udah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah bukan menjadi masalah ketika Anda katakan bahwa hidup Anda sudah bahagia, sudah sempurna. Ya. Tapi hidup menjadi masalah karena banyak jeruk nipis, Bapak Ibu. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Udah, ya udah. Bapak Ibu, ada banyak sekali manusia-manusia di luar sana yang mereka juga nggak punya nikmat yang begitu besar. Mungkin Anda pernah dengar namanya Nick Vujicic gitu ya. Beliau itu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalau mau pakai jeruk nipis, dia akan katakan gitu, gimana bisa hidup? Tuhan tega banget. Ya, Tuhan nggak adil banget. Orang lain pada punya tangan, sementara saya nggak punya tangan. Dua-duanya nggak ada, Bapak Ibu. Lalu kemudian kakinya juga nggak ada. Mungkin Bapak Ibu silakan googling atau search di YouTube Nick Vujicic gitu ya. Lalu kemudian Anda nikmati betul film bersama dia. Betapa nggak punya tangan, nggak punya kaki ya. Kalau dia mau pakai jeruk nipis gitu ya, maka hidupnya nggak jadi apa-apa. Tapi Nick Vujicic ya, itu memilih untuk melepaskan jeruk nipisnya. Bahwa hidup ini sudah terlalu indah. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia karena nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Pertanyaan saya terhadap diri saya sendiri juga Bapak Ibu, kita punya tangan, punya kaki, berapa banyak orang yang terinspirasi dengan kehidupan kita? So what gitu loh. Sudah, lepaskan jeruk nipis itu. Ya, kalaupun seandainya sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah, siapa sih yang nggak punya masalah di muka bumi ini? Semua punya masalah. Tapi mereka-mereka yang memiliki masalah itu, ya, ada 2 sikap. Satu, memilih menjadikan masalah itu sebagai jeruk nipis yang membuat dirinya nggak bisa bergerak kembali. Ya, ditetesi semua jeruk nipisnya di dalam kehidupannya dia sehingga akhirnya seluruh organnya nggak berfungsi. Atau pilihan yang kedua, dia melepaskan jeruk nipisnya dan mengatakan bahwa hidupnya sudah sempurna. Nick Vujicic adalah satu contoh yang dititipkan Allah buat kita. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya yakin Bapak Ibu juga demikian. So what gitu, ya, nggak ada masalah. Anda udah nggak punya masalah kok. Kalaupun sekarang Anda punya masalah, itu bukan masalah. That's not real. Itu tidak nyata. Itu hanya bayangan-bayangan dalam kehidupan Anda. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, lepaskan jeruk nipisnya. Semakin Anda pegang jeruk nipis Anda, semakin Anda tidak punya rezeki, Bapak Ibu. Percaya saya. Semakin Anda pegang jeruk nipisnya, semakin Anda tetesi kehidupan Anda dengan jeruk nipis itu, semakin rezeki tidak datang pada diri Anda. Tapi semakin Anda lepas itu jeruk nipisnya, semakin Anda legakan diri Anda bahwa oke, terima kasih ya Allah, Kau telah titipkan masalah padaku, tapi ini bukan masalah, ini adalah bagian dari kenikmatan kehidupan saya. Maka sebentar lagi rezeki Anda akan datang pada diri Anda, dan masalah Anda akan hilang seluruhnya. Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.